Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami pada ruang kolaborasi di topik 3 untuk mata kuliah pembelajaran berbasis teknologi. Adapun topiknya kali ini adalah membahas mengenai rumusan tentang karakteristik teknologi digital. Adapun kami yang beranggotakan Zulia Stuti Dewi, Markus Harefa, Muhammad Ridwan, Ruth C.L. Sibarani, dan yang terakhir Tri Asi Abdillah. Baiklah, untuk pertanyaan pertama adalah mengenai karakteristik teknologi digital sebagai media pembelajaran yang terintegrasi dengan pendidikan pada peserta didik. Pada pertanyaan satu ini ada 4 karakteristik yang kami bahas di dalamnya. Yang pertama, aksesibilitas. Artinya, teknologi digital itu bisa memudahkan peserta didik untuk bisa mengakses informasi dan materi pembelajaran menjadi lebih cepat dan mudah. Yang kedua, interaktivitas. Artinya, teknologi digital itu dapat memungkinkan pembelajaran menjadi lebih interaktif dan responsif yang dilakukan melalui diskusi online, berkolaborasi secara virtual, baik melalui game ataupun kuis secara online. Di antaranya dengan menggunakan aplikasi seperti Wordwall, Quizizz, Kahoot, dan sebagainya. Yang ketiga, mengenai keterlibatan peserta didik. Teknologi digital itu bisa meningkatkan minat peserta didik dalam belajar melalui fitur-fitur yang interaktif, pemberian tugas secara online, dan penggunaan media ajar yang bisa divisualisasikan secara lebih menarik. Yang keempat, mengenai fleksibilitas. Artinya, memungkinkan fleksibilitas dalam pembelajaran, peserta didik dapat belajar sesuai dengan waktu dan tempat dan kebutuhan mereka. Jawaban dari pertanyaan kedua tentang kendala-kendala yang muncul saat menggunakan teknologi pada pembelajaran abad ke-21 adalah yang pertama, aksesibilitas, di mana banyak daerah yang tidak memiliki akses internet yang stabil dan cepat, maka masih banyak sekolah yang tidak memiliki perangkat dan mengakses materi pembelajaran secara online. Yang kedua, kesulitan teknis. Banyak guru yang belum memiliki keterampilan teknis menggunakan teknologi digital sehingga memperlambat penggunaan teknologi digital dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, ketergantungan teknologi. Jika semakin tergantung kepada teknologi, maka kegagalan dapat terjadi seperti terhambatnya proses pembelajaran dan menyulitkan peserta didik sehingga guru pun susah dalam mengaksesnya untuk memberikan kepada peserta didik. Yang keempat, penyalahgunaan teknologi, yaitu menimbulkan plagiat dan kecurangan dalam tugas-tugas online. Yang kelima, kurangnya interaksi sosial. Peserta didik dapat merasa kurang terhubung dengan guru dan teman saat pembelajaran dilakukan secara online. Yang keenam, kurangnya pengawasan. Dalam pembelajaran online, guru akan sulit mengawas peserta didik sehingga meningkatkan risiko peserta didik melakukan kecurangan atau tidak melakukan tugas dengan baik. Yang ketujuh, biaya. Perangkat dan infrastruktur internet membutuhkan biaya yang sangat besar, sehingga masih banyak sekolah dan orang tua maupun guru-guru yang tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk mengakses kebutuhan teknologi tersebut. Mereka sendiri. Pertanyaan ketiga, bagaimana sih mengatasi kendala-kendala yang muncul saat menggunakan teknologi digital sebagai media pembelajaran pada peserta didik dalam pendidikan abad ke-21? Yang pertama, meningkatkan aksesibilitas. Sekolah dan pemerintah dapat memperluas akses internet dengan menyediakan koneksi internet gratis atau subsidi untuk peserta didik yang kurang mampu. Sekolah juga bisa menyediakan perangkat teknologi digital yang dapat dipinjamkan ke peserta didik yang tidak memiliki perangkat. Yang kedua, pelatihan teknis. Guru dapat memberikan pelatihan teknis kepada peserta didik untuk membantu mereka mengoperasikan perangkat dan program yang digunakan untuk pembelajaran. Selain itu, mereka juga bisa memberikan pelatihan teknis kepada rekan guru lainnya yang membutuhkan bantuan dalam menggunakan teknologi digital dalam pembelajaran. Yang ketiga, backup plan. Guru mempersiapkan rencana cadangan jika terjadi gangguan teknis atau kegagalan sistem.
Ini bisa meliputi sumber daya offline seperti buku, lembar kerja, ataupun program alternatif yang dapat diakses jika terjadi gangguan teknis pada program yang utama. Yang keempat, dapat mengajarkan penggunaan yang bertanggung jawab. Artinya, untuk mengurangi risiko penyalahgunaan teknologi digital, guru bisa mengajarkan peserta didik tentang etika dan tanggung jawab dalam penggunaan teknologi digital, seperti cara menggunakan informasi dengan benar dan menghindari tindakan online yang tidak etis. Yang kelima, dapat memfasilitasi interaksi sosial. Guru dapat memfasilitasi interaksi sosial dengan membuat diskusi online ataupun forum untuk memungkinkan peserta didik untuk dapat berinteraksi secara virtual, di mana guru nantinya dapat memberikan waktu untuk diskusi dan berkolaborasi dalam kelompok di kelas yang virtual. Yang keenam, dapat meningkatkan pengawasan. Guru bisa meningkatkan pengawasan dengan menggunakan program monitoring untuk memantau aktivitas peserta didik selama pembelajaran online. Guru juga bisa membangun hubungan yang baik dengan orang tua peserta didik untuk bisa membantu mengawasi aktivitas peserta didik selama belajar dari rumah. Yang terakhir, memfasilitasi interaksi sosial. Sekolah dan pemerintah dapat merencanakan anggaran yang cukup untuk membeli ataupun memperbaharui kembali infrastruktur teknologi digital yang diperlukan untuk pembelajaran. Hal ini dapat membantu mengurangi beban biaya yang harus ditanggung oleh orang tua peserta didik nantinya. Nah, selanjutnya kita akan memasuki tentang pembelajaran kontekstual pendidikan abad 21. Yang akan kita bahas adalah tentang teknologi potensial yang dapat merubah pendidikan abad 21. Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan adalah kemampuan komputer untuk meniru dan menyelesaikan tugas-tugas yang biasanya memerlukan kecerdasan manusia, seperti belajar, mengambil keputusan, memecahkan masalah, dan berkomunikasi. AI menggunakan teknologi seperti pemrosesan bahasa alami, pembelajaran mesin, dan jaringan saraf tiruan untuk memproses data dan belajar dari pengalaman. Dalam bahasa yang lebih sederhana, AI adalah kemampuan komputer untuk menyelesaikan tugas-tugas yang biasanya memerlukan otak manusia, seperti belajar, berpikir, dan mengambil keputusan. Contoh aplikasi AI termasuk pengenalan wajah, kendaraan otonom, rekomendasi produk, dan asistensi virtual. Adapun beberapa penggunaan AI dalam dunia pendidikan diantaranya 1. Personalisasi pembelajaran. Dalam masa depan, AI akan dapat digunakan untuk membuat konten pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan individu siswa. Dengan mengidentifikasi kebutuhan dan tingkat pemahaman siswa, AI akan memberikan konten yang tepat pada waktu yang tepat, sehingga mempercepat proses pembelajaran dan meningkatkan pemahaman siswa. 2. Pendidikan berbasis skill. AI akan digunakan untuk membuat permainan pembelajaran yang lebih interaktif dan menarik. Hal ini membantu siswa untuk belajar dengan cara yang lebih menyenangkan dan menarik, serta meningkatkan partisipasi dan motivasi mereka. 3. Penilaian otomatis. AI akan dapat digunakan untuk menilai tugas siswa secara otomatis. Hal ini akan membantu guru menghemat waktu dan usaha dalam menilai tugas siswa, sehingga mereka dapat fokus pada pemberian umpan balik yang lebih kaya kepada siswa. 4. Pendidikan jarak jauh. Dalam masa depan, AI akan memungkinkan siswa untuk belajar dari jarak jauh dengan lebih efektif. Teknologi AI akan memungkinkan siswa dan guru untuk berinteraksi secara virtual dan memfasilitasi kolaborasi antar siswa yang berbeda. 5. Sistem rekomendasi. AI akan dapat digunakan untuk memberikan rekomendasi tentang materi pembelajaran yang harus dipelajari berdasarkan kinerja siswa sebelumnya. Dengan demikian, siswa dapat belajar lebih efisien dan dengan lebih tepat. 6. Asisten virtual. AI akan dapat digunakan sebagai asisten virtual untuk membantu guru dalam menyiapkan dan mengelola kelas. Asisten virtual dapat membantu mengatur jadwal, memberikan jawaban atas pertanyaan siswa, dan bahkan memberikan presentasi pembelajaran. 7. Analisis data. AI akan dapat digunakan untuk menganalisis data tentang kinerja siswa dan menentukan area yang memerlukan peningkatan. Dengan demikian, guru dapat memperbaiki cara mengajar dan menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan siswa. 8. Perkembangan kemampuan kognitif. AI akan dapat digunakan untuk mengembangkan kemampuan kognitif siswa, seperti pemecahan masalah, kreativitas, dan kemampuan berpikir kritis.
AI akan membantu siswa mengembangkan kemampuan ini melalui latihan yang didesain khusus. 9. Kurikulum yang lebih fleksibel. Dengan memanfaatkan teknologi AI, kurikulum akan dapat disesuaikan dengan kebutuhan individu siswa. Hal ini akan membantu siswa memperoleh pengalaman pembelajaran yang lebih efektif dan menarik. 10. Pengembangan karakter dan keterampilan empati. AI akan dapat digunakan untuk mengembangkan karakter dan keterampilan sosial siswa, seperti empati, kolaborasi, dan kepemimpinan. Hal ini akan membantu siswa mempersiapkan diri untuk hidup dalam masyarakat yang semakin kompleks dan saling terkait. Internet of Things atau IoT merupakan sebuah konsep di mana benda-benda sehari-hari seperti mobil, rumah, peralatan rumah tangga, alat-alat kebersihan, dan lain-lain dapat terhubung ke internet dan saling berkomunikasi serta bertukar data satu sama lain. Dengan terhubung ke internet, benda-benda tersebut dapat mengirim dan menerima informasi, melakukan pengukuran, serta mengambil tindakan sesuai dengan data yang diperoleh. IoT biasanya melibatkan sensor yang ditaramkan pada benda-benda tersebut, yang dapat mengukur berbagai parameter seperti suhu, kelembapan, tekanan, dan lain-lain. Sensor ini kemudian mengirimkan data tersebut ke internet dan dapat diakses oleh pengguna melalui aplikasi atau platform khusus. Di Cina, IoT telah diterapkan dalam beberapa aspek pendidikan. Salah satunya adalah melalui penggunaan headband atau bandana cerdas yang dilengkapi dengan sensor EEG atau Electroencephalogram untuk mengukur aktivitas otak siswa saat belajar. Headband ini mengukur aktivitas otak siswa seperti fokus, konsentrasi, dan kelelahan, sehingga dapat membantu guru dalam menilai tingkat pemahaman siswa dan memberikan respons yang tepat. Headband ini dapat memonitor tingkat konsentrasi dan kelelahan siswa selama pembelajaran, dan mengirimkan informasi tersebut ke aplikasi yang dapat diakses oleh guru dan orang tua. Aplikasi tersebut dapat memberikan saran dan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran. Analisis big data adalah proses pengumpulan, pengolahan, dan interpretasi data dalam jumlah besar untuk mengidentifikasi pola, tren, dan wawasan yang berguna. Dalam konteks teknologi informasi, big data biasanya merujuk pada volume data yang sangat besar, beragam, dan cepat yang memerlukan teknologi dan alat analisis khusus untuk memproses dan memahami data tersebut. Tujuan dari analisis big data adalah untuk menghasilkan informasi yang bermanfaat dan actionable, seperti prediksi, visualisasi data, rekomendasi bisnis, atau wawasan yang mendalam tentang suatu topik atau fenomena. Analisis big data biasanya melibatkan teknik-teknik seperti pengolahan bahasa alami, pembelajaran mesin, pemrosesan gambar, analisis sentimen, dan teknologi lainnya yang dapat memproses dan menganalisis data dengan cepat dan akurat. Analisis big data dapat memiliki beberapa manfaat dalam dunia pendidikan, antara lain 1. Meningkatkan efektivitas pembelajaran. Dengan menganalisis data yang diperoleh dari siswa, seperti catatan kelas, tes, dan feedback, dapat membantu guru untuk memahami kebutuhan belajar siswa secara individual. Hal ini dapat memungkinkan guru untuk menyesuaikan pendekatan pembelajaran mereka untuk memaksimalkan pembelajaran dan memastikan kesuksesan siswa. 2. Pengelolaan sumber daya. Analisis big data dapat membantu pihak sekolah dan lembaga pendidikan untuk mengelola sumber daya mereka, seperti tenaga pengajar, waktu, dan anggaran. Data dapat digunakan untuk memahami tren dalam kehadiran siswa, tingkat kelulusan, dan hasil ujian, sehingga pengelolaan sekolah dapat menyesuaikan sumber daya mereka dengan kebutuhan siswa. 3. Pengambilan keputusan efektif. Dengan menggunakan analisis big data, pihak sekolah dapat membuat keputusan yang lebih tepat dan terinformasi. Data dapat memberikan wawasan tentang hal-hal seperti efektivitas program belajar, penggunaan sumber daya, dan tingkat keberhasilan siswa. Dengan memahami data ini, sekolah dapat membuat keputusan yang lebih baik tentang bagaimana meningkatkan efektivitas pendidikan mereka. 4. Peningkatan kinerja pengajar. Data dapat digunakan untuk menganalisis kinerja tenaga pengajar dan memahami karakteristik yang membuat seorang guru berhasil. Hal ini dapat membantu pihak sekolah dalam proses perekrutan tenaga pengajar yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan sekolah. 5. Meningkatkan kolaborasi. Analisis big data dapat membantu dalam membangun kolaborasi antara siswa, guru, dan orang tua. Dengan memberikan akses ke data, semua pihak yang terlibat dapat memahami bagaimana anak-anak mereka berkinerja di sekolah dan dapat bekerja sama untuk meningkatkan kinerja siswa. Dengan mengumpulkan data dan analisis data yang relevan, analisis big data dapat memberikan banyak manfaat bagi dunia pendidikan, termasuk meningkatkan efektivitas pembelajaran, pengelolaan sumber daya yang lebih baik,
pengambilan keputusan yang lebih tepat, peningkatan perekrutan tenaga pengajar, dan meningkatkan kolaborasi antara semua pihak yang terlibat dalam proses pendidikan. Nah, selanjutnya, teknologi potensial yang dapat merubah pendidikan abad 21. Ada Virtual Reality Technology atau biasa disingkat dengan VR. VR ini adalah teknologi yang memungkinkan pengguna untuk terlibat dan berinteraksi dengan lingkungan digital yang sepenuhnya dihasilkan oleh komputer. Dalam pengalaman VR, pengguna akan merasakan seolah-olah mereka berada di dalam lingkungan digital tersebut dengan menggunakan headset VR yang memproyeksikan gambar dan suara ke dalam penglihatan dan pendengaran pengguna. VR ini dapat menjadi alat yang sangat berguna dalam pembelajaran matematika, seperti dalam hal visualisasi. Nah, VR ini dapat membantu peserta didik memvisualisasikan konsep-konsep matematika yang sulit, seperti ruang 3 dimensi, grafik fungsi, atau persamaan matematika yang kompleks. Kemudian dalam hal pemodelan, dalam lingkungan VR, peserta didik dapat memodelkan objek matematika dan eksperimen dengan mereka dalam cara yang lebih intuitif dan interaktif. Misalnya, mereka dapat membuat bentuk geometri 3 dimensi dan memanipulasinya untuk mempelajari sifat-sifat geometris. Kemudian dalam hal simulasi, VR ini dapat digunakan untuk mensimulasikan situasi matematika yang sulit dan kompleks. Misalkan peserta didik dapat memecahkan masalah matematika melalui simulasi dalam lingkungan VR, seperti melihat bagaimana lingkaran dengan radius tertentu dapat menutupi area tertentu. Kemudian pembelajaran game. Dalam lingkungan VR, peserta didik dapat belajar matematika melalui permainan yang menarik. Misalnya, mereka dapat belajar geometri dengan bermain game yang meminta mereka untuk membangun struktur dengan pola geometris tertentu. Kemudian ada pembelajaran kolaboratif. Nah, VR dapat membantu peserta didik untuk bekerja sama dalam menyelesaikan masalah matematika dengan cara yang lebih interaktif. Misalnya, peserta didik dapat bekerjasama dalam lingkungan VR untuk menyelesaikan masalah matematika dengan bantuan dari petunjuk virtual atau instruktur yang terlibat. Nah, setelah kita membahas mengenai VR, selanjutnya ada AR atau Augmented Reality. AR adalah teknologi yang menampilkan informasi digital di atas dunia nyata. AR merupakan kamera di perangkat mobile atau headset khusus untuk menangkap gambar dari dunia nyata dan menampilkan informasi digital di atasnya. Nah, AR ini juga bisa menjadi alat yang efektif dalam pembelajaran matematika karena dapat membantu peserta didik dalam memvisualisasikan konsep matematika secara konkret dan interaktif. Misalkan dalam model 3 dimensi, AR dapat membantu peserta didik memvisualisasikan objek matematika dalam 3 dimensi seperti kubus, bola, dan prisma. Peserta didik dapat melihat objek tersebut dari berbagai sudut pandang dan memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang bentuk dan ruang. Kemudian, AR ini juga dapat membuat pembelajaran matematika menjadi lebih interaktif dengan memungkinkan peserta didik untuk berinteraksi dengan objek matematika secara langsung. Misalnya, peserta didik dapat memutar, memindahkan, atau memperbesar objek matematika menggunakan perangkat AR. Nah, AR ini juga dapat membantu peserta didik dalam hal memecahkan masalah matematika dengan cara yang lebih interaktif. Misalnya, peserta didik dapat melihat objek matematika yang berbeda dalam skenario yang berbeda untuk memecahkan masalah matematika. Kemudian, AR ini juga bisa digunakan untuk membuat game matematika yang interaktif dan menyenangkan. Game ini dapat membantu peserta didik untuk mempelajari konsep matematika secara interaktif dan mempertajam keterampilan matematika mereka. Nah, sekian presentasi kami mengenai rumusan tentang karakteristik teknologi digital. Sampai jumpa di lain waktu ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.